Assalamualaikum warahmatullahi Di wabarakatuh. sini saya Sedatul Hibah bersama dengan Saya Sri Ayu Sinta. dalam video ini kami akan menjelaskan tentang materi bab 1 yaitu berjudul listrik statik. Listrik statik adalah kumpulan muatan listrik berjumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Listrik ini timbul karena benda yang beraliran listrik saling bertautan tanpa adanya sumber daya, tidak seperti elektromobilitas di mana muatan selalu bergerak. Secara teori, kata statis adalah berarti diam. Namun jangan salah, apapun jenisnya, listrik itu bergerak ataupun berpindah. Jadi, apanya sih yang diam? Jadi, listrik statik itu adalah suatu muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir. Akan tetapi, jika terjadi pengosongan muatan akan memakan waktu yang singkat. Atau secara simpelnya adalah suatu fenomena kelistrikan yang mana muatan listriknya tidak bergerak biasanya terjadi pada benda yang bermuatan listrik. Contoh listrik statik yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari adalah petir. Muatan listrik adalah sifat dasar partikel subatomik yang dapat menimbulkan gaya elektrostatik, baik secara tarik-menarik atau tolak-menolak. Gaya tarik-menarik atau tolak-menolak tersebut disebabkan oleh adanya muatan magnet. Muatan listrik memiliki satuan internasional SI yaitu Coulomb. Muatan listrik juga memiliki simbol Q. Dikutip dari ringkasan dan kumpulan soal fisika oleh Setiawan 2008, ada dua jenis muatan listrik yaitu muatan positif dan negatif. Muatan positif dibawa oleh partikel yang disebut proton yang berada dalam inti atom. Muatan positif atau proton ini adalah muatan listrik yang bersifat saling tolak-menolak dengan semua jenis benda yang mempunyai muatan sejenis. Sedangkan muatan negatif adalah elektron yang mengorbit di sekitar inti atom. Muatan listrik akan mengeluarkan sifat tolak-menolak jika benda yang mengandung muatan negatif didekatkan dengan plastik atau yang memiliki muatan. Cara kerja memberikan muatan energi pada listrik yang pertama adalah gesekan atau gosokan. Cara konvensional ini sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana elektron akan berpindah karena adanya gosokan atau pola sentuh yang sama yang kita lakukan berulang kali. 1. Gosokan. Balon karet digosokkan ke clean wall menyebabkan balon karet bermuatan negatif. Hal ini terjadi karena elektron-elektron yang ada pada wall berpindah ke balon karet sehingga balon karet bermuatan negatif dan wall kekurangan elektron sehingga bermuatan positif. Yang kedua adalah konduksi. Pengertian konduksi adalah memindahkan benda bermuatan listrik ke benda yang tidak bermuatan. Konduksi juga sebagai penjalanan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat perantaranya. Berikut adalah contoh dari konduksi. Jika disatukan pemberi muatan dan logam netral, logam jadi bermuatan positif. Dan jika dijauhkan pemberi muatannya, logam jadi bermuatan positif. Cara yang ketiga adalah induksi. Induksi adalah cara memberikan muatan listrik pada benda. Dalam arti induksi memisahkan muatan dalam konduktor. Caranya adalah dengan mendekatkan suatu benda bermuatan dengan benda lain yang berada dalam keadaan netral. Jika didekatkan tanpa menyentuh pemberi muatan dan logam netral, muatan positif dan negatif terpisah. Dan jika dijauhkan, logam kembali netral. Gaya Coulomb. Gaya Coulomb adalah besarnya gaya listrik yang terjadi antara dua benda yang bermuatan. Muatan-muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik dan muatan yang sejenis akan tolak-menolak. Rumus gaya Coulomb. F sama dengan K Q1 kali Q2 per R pangkat 2 dengan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik terhadap besar muatan dan jaraknya dipermukakan oleh Charles Augustin de Coulomb yang merupakan seorang ilmuwan kebangsaan Perancis. Menurutnya, besar gaya listrik antara dua benda bermuatan berbanding terbalik dengan kuadrat kedua jarak bermuatan dan berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatan. Medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik atau gaya Coulomb. Arah medan listrik muatan positif bergerak keluar dari muatan sumber, sedangkan muatan negatif bergerak masuk ke dalam. Listrik
daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif, dan arah garis medan listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Rumus medan listrik: E sama dengan F per Q atau E sama dengan H Q per R pangkat 2. Energi potensial dan potensial listrik. Energi potensial adalah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari jarak jauh ke suatu titik. Sementara potensial listrik adalah besarnya energi potensial persatuan muatan. Energi potensial listrik atau energi potensial elektrostatik adalah energi potensial yang dihasilkan dari gaya-gaya kolom konservatif dan diasosiasikan dengan konfigurasi sejumlah muatan-muatan titik dalam sebuah sistem yang didefinisikan. Satuan energi potensial listrik adalah joule atau coulomb. Ada banyak contoh energi potensial listrik dalam kehidupan sehari-hari seperti lampu pijar, televisi sebelum dinyalakan, komputer sebelum dihidupkan, dan lain-lain. Lampu pijar akan mengalami energi potensial listrik ketika aliran listrik ke bola lampu tersebut dimatikan, sehingga muatannya memiliki energi potensial yang besar. Muatan ini bertanggung jawab untuk konduksi listrik yang memberikan cahaya ketika dihidupkan. Rumus energi potensial. Rumusnya adalah E P sama dengan M kali G kali H. Sedangkan rumus potensial listrik adalah V sama dengan K Q per R. Kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Bahan penyusun kapasitor yaitu dua keping atau dua lembaran penghantar listrik yang dipisahkan menggunakan insulator listrik berupa bahan dielektrik. Kapasitor adalah komponen yang dapat menyimpan energi listrik, hampir mirip dengan baterai. Bedanya dengan baterai dapat menampung energi lebih banyak dibandingkan kapasitor dengan ukuran fisik yang sama. Tapi, kapasitor memiliki kelebihan yang lebih baik daripada baterai, yaitu kapasitor dapat mengeluarkan energi yang ada di dalamnya dengan cepat. Ada dua jenis kapasitor yang umum kita jumpai, yaitu kapasitor elektrolitik atau elko dan kapasitor nonpolar. Rumus dari kapasitor yaitu C sama dengan Q per P. Terima kasih telah memperhatikan video penjelasan materi bab 1 dengan judul Listrik Statik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.